Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Sederhana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yaitu untuk bagian yang pertama, teorema Pythagoras. Tonton sampai akhir video ini supaya kalian bisa memahami dengan baik. Untuk kompetensi dasar yaitu 3.7 menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Kemudian untuk 4.7 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri. Di sini meliputi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Nah, sebelum kita masuk ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, mari kita mengingat teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Nah, perhatikan segitiga siku-siku A, B, C berikut. Kita lihat di sini untuk sudut siku-sikunya terletak pada sudut C. Nah, di sini siku-siku besarnya 90 derajat. Kemudian segitiga siku-siku ini memiliki dua sudut lancip, yaitu sudut A dan juga sudut B. Nah, itu untuk segitiga siku-siku. Memiliki sisi tegak, yaitu di sini sisi AC yang tegak lurus dengan sisi BC. Saling tegak lurus, yaitu membentuk sudut 90 derajat. Kemudian di sini kita lihat ada sisi AB. Sisi AB ini disebut dengan sisi miring atau disebut juga dengan hipotenusa. Kemudian di sini kita lihat di depan sudut A, nah di sini ada sudut A, di depannya itu ada sisi BC atau disebut juga dengan sisi A. Dituliskan dengan huruf kecil. Kemudian di sini ada sisi AC itu di depan sudut B depannya. Disebut juga dengan sisi B, sisi AC atau sisi B. Kemudian berikutnya, di depan sudut C, nah depan ini ada sisi AB, disebut juga dengan sisi C. Jadi jika menggunakan satu huruf, di sini dituliskan dengan huruf kecil. Jika menggunakan dua huruf, misalnya di sini AC, itu menggunakan huruf besar. Jika menggunakan satu huruf saja, maka di sini adalah sisi B. Di depan sudut A namanya sisi A, di depan sudut B namanya sisi B, di depan sudut C namanya sisi C. Jadi nama-nama ini menyesuaikan sudutnya. Terus kemudian di sini tadi sisi AC tegak lurus dengan sisi BC. Kemudian sisi AB-nya tadi disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Nah, dari sini untuk teorema Pythagoras. Nah, yang pertama di sini kita lihat ada sisi tegak yaitu BC tegak lurus dengan AC. Jika dijumlahkan dan masing-masing dikuadratkan terlebih dahulu, maka akan menghasilkan sisi miring kuadrat. Jadi di sini BC kuadrat ditambah dengan AC kuadrat itu akan menghasilkan sisi miring yaitu AB kuadrat. Ditulis seperti ini. Jadi untuk mencari sisi miringnya di sini tinggal jumlah dari masing-masing kuadrat sisi-sisi tegaknya. Bisa juga dituliskan seperti ini jika menggunakan huruf kecil. BC-nya tadi apa? Yaitu A, berarti A kuadrat. Kemudian AC, AC-nya tadi adalah B, berarti B kuadrat. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat. AB-nya tadi adalah C, sama dengan C kuadrat. Nah, itu untuk yang pertama. Terus kemudian yang kedua.
Jika kita mau mencari sisi BC, berarti di sini BC kuadrat, salah satu sisi tegaknya, maka di sini adalah sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi tegak yang lain. Berarti BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi dengan AC kuadrat, ditulis seperti ini. Jika dituliskan menggunakan huruf kecil, maka di sini jelas BC itu apa? A, berarti A kuadrat itu sama dengan AB apa? C kuadrat min B kuadrat. Nah, seperti itu. Lanjut, untuk yang ketiga di sini adalah mencari sisi AC. Berarti jika mencari panjang sisi AC itu adalah salah satu sisi tegak, maka sama di sini diperoleh dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak yang lain. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat. Jika dituliskan menggunakan huruf kecil, jelas AC itu apa? B, berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Nah, jadi yang dijumlahkan itu hanya jika mencari sisi miringnya. Jika mencari sisi-sisi tegaknya, maka sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak yang lain. Nah, seperti itu untuk teorema Pythagoras. Sebenarnya teorema Pythagoras ini sudah pernah kalian dapatkan dulu waktu belajar di SMP. Nah, jadi di sini tinggal mengulang saja. Oke, agar lebih paham lagi, di sini kita lihat masih sekitar teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Nah, untuk gambar yang pertama tadi, segitiganya seperti ini, segitiga ABC. Kemudian untuk sudut siku-sikunya di sini terletak di C. Nah, jika gambar ini diputar, maka akan menghasilkan gambar yang kedua seperti ini. Tetap di sini ada sudut A, ada sudut B, ada sudut C. Kita lihat di sini untuk sudut siku-sikunya terletak di sudut C. Jika gambarnya diputar, apakah sudut C-nya di sini berpindah tempat? Apakah di A dan B? Tidak. Di sini tetap untuk sudut C tetap siku-siku. Jadi, jika diputar bagaimanapun juga, maka tidak akan merubah posisi sudutnya. Nah, tetap di sini kita lihat gambar yang kedua, sisi AC tetap tegak lurus dengan BC karena di sini tetap membentuk sudut siku-siku. Kemudian sisi AB di sini tetap disebut juga dengan sisi miring atau hipotenusa. Nah, untuk rumusnya juga sama. Di sini kita mau mencari AB, berarti sisi miring, berarti jumlah dari BC kuadrat ditambah dengan AC kuadrat akan menghasilkan AB kuadrat. Kemudian, jika dituliskan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang kedua juga sama, jika mencari BC kuadrat, ya berarti jelas BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi dengan AC kuadrat. Nah, jika dituliskan dengan huruf kecil berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat tetap sama saja. Kemudian jika mau mencari AC berarti sisi tegak jelas AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat atau bisa dituliskan B kuadrat berarti sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat seperti itu. Nah, agar lebih paham lagi, kita ke contoh 1. Diketahui segitiga siku-siku sebagai berikut. Tentukan panjang sisi yang belum diketahui. Nah, di sini kita lihat ada segitiga ABC. Siku-sikunya terletak di C. Diketahui panjang AC-nya adalah 3 cm. Kemudian untuk panjang BC-nya diketahui 4 cm. Berarti jelas sisi yang belum diketahui panjangnya yaitu sisi AB. Nah, kita bahas. Nah, kita bahas di sini ada
AB berarti adalah sisi miring, berarti jumlah dari kuadrat sisi yang tegak lurus. Berarti AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Dituliskan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25. Jadi ini kan masih AB kuadrat. Yang kita cari adalah AB. Berarti AB adalah akar dari 25 sama dengan berapa? 5. Jadi panjang AB adalah 5 cm. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Diketahui segitiga siku-siku sebagai berikut. Tentukan panjang sisi yang belum diketahui. Kita lihat di sini ada segitiga PQR. Siku-siku di Hi. Panjang PH diketahui 4 cm, kemudian panjang QR 8 cm. Jelas sisi yang belum diketahui panjangnya yaitu PR. Berapakah PR? Langsung kita bahas. PR masih merupakan sisi miring atau hipotenusa, berarti diapakan? Dijumlahkan. PR kuadrat sama dengan PH kuadrat ditambah RH kuadrat. PR kuadrat sama dengan PH kuadrat ditambah dengan RH kuadrat. Kita lihat PH panjangnya adalah 4, berarti 4 kuadrat ditambah dengan RH 8 kuadrat. 16 ditambah dengan 8 kuadrat 64, dijumlahkan 16 tambah 64 hasilnya adalah 80. Ini PR kuadrat, maka panjang PR-nya sama dengan akar 80. Nah, akar 80 ini bisa kita sederhanakan menjadi akar 16 kali 5. Jadi 16 ini adalah bilangan kuadratnya. Jadi kita sederhanakan menjadi akar 16 kali 5 itu akar 16 itu sendiri hasilnya adalah 4. Berarti 4 akar 5. Jadi panjang PR-nya adalah 4 akar 5 cm. Yuk, lanjut contoh soal yang ketiga. Diketahui segitiga siku-siku PQR. Siku-sikunya di sini adalah DH. Panjang QR sama dengan 6 cm dan panjang PR sama dengan 12 cm. Tentukan panjang sisi PH. Nah, jika ada soal yang belum ada gambarnya seperti ini, kita bahas, kita harus menggambarnya terlebih dahulu. Di sini ada segitiga PQR. Siku-sikunya adalah DH. Panjang HR sama dengan 6. Nah, di sini HR-nya 6. PR-nya adalah 12. Nah, sisi miringnya adalah 12. Tentukan panjang sisi PH. Nah, berapakah PH? PH adalah sisi tegak. Berarti nanti diapakan? Dikurangi. PH kuadrat berarti sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak yang lain. Berarti apa? PR kuadrat dikurangi dengan IR kuadrat sama dengan 12 kuadrat dikurangi dengan 6 kuadrat. 12 kuadrat sama dengan 144. 6 kuadrat adalah 36. 144 dikurangi dengan 36 hasilnya jelas 108. Ini adalah PH kuadrat. PH berarti sama dengan akar dari 108. Kita sederhanakan menjadi akar 36 kali 3. 36 di sini adalah bilangan kuadrat terbesar yang bisa membagi 108. 108 di sini dibagi dengan 36 misalnya adalah 3. Berarti akar dari 36 itu sendiri adalah 6, kemudian akar 3. 6 akar 3. Jadi panjang PH-nya adalah 6 akar 3 cm. Mudah bukan? Yuk lanjut soal yang keempat. Diketahui segitiga siku-siku sebagai berikut. Tentukan panjang sisi yang belum diketahui. Nah, di sini ada segitiga siku-siku KLM. Siku-sikunya terletak di L. Panjang sisi KL adalah 11 cm. Kemudian panjang sisi LM adalah 6 cm.
meter. Jelas yang belum diketahui adalah panjang sisi km. Sisi miring berarti itu yang ditanyakan. Km kuadrat sisi miring berarti dijumlahkan. Km kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah dengan LM kuadrat. KL berapa? Di sini 11 kuadrat ditambah dengan LM yaitu 6 kuadrat. 11 kuadrat 121 ditambah dengan 6 kuadrat 36. Dijumlahkan hasilnya adalah 157. Maka panjang KM adalah akar 157. Nah, kalau tidak bisa disederhanakan seperti ini, maka tetap saja akar 157. Oke, jadi panjang KM adalah akar 157 cm. Nah, seperti itu cara menentukan panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras. Semoga materi ini bisa kalian pahami dengan baik. Ya, cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.